Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayani, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai analisis lingkungan, peluang, serta ide wirausaha. Dalam analisis lingkungan bisnis, terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal, lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi yang memiliki beberapa tahapan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional kita, seperti operasional organisasi atau sentral sebagai lingkungan mikro dan organisasi. Yang kedua, lingkungan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional atau organisasi maupun sebuah lembaga. Lingkungan ini disebut dengan lingkungan makro. Suatu kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan makro maupun lingkungan mikro? Dalam konsep bisnis, semuanya menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh kepada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Dan ini perlu pertimbangan yang cukup matang. Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi suatu organisasi secara keseluruhan atau secara langsung. Elemen-elemen tersebut adalah seperti pemerintahan, kreditur, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Yang faktor kedua, faktor lingkungan sosial. Hal ini meliputi tekanan-tekanan umum yang secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, yang secara tidak langsung akan berdampak pada proses yang dilakukan. Mengenai analisis peluang usaha, dalam analisis peluang, orang-orang yang bergerak di bidang usaha akan lebih membaik dalam melihat panca indera, inisiatif, dan membaca untuk sekaligus memahami peluang-peluang usaha. Dalam wirausaha, tentu ada cara atau bagaimana kita memahami pasar ataupun pelanggan. Ada beberapa catatan yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, orang wirausahawan meski mempelajari kebutuhan, keinginan, karena kita mempunyai usaha pasti harus sesuai dengan keinginan masyarakat atau keinginan kebutuhan konsumen. Yang kedua, seorang wirausaha melacak penawaran seperti penawaran pasar yang memuaskan hubungan pelanggan untuk menangkap nilai sebuah hidup pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, seorang wirausahawan meski punya orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar yang mengalami peningkatan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Mengenai soal peluang, peluang itu dapat muncul dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama, peluang itu muncul karena adanya masalah yang merugikan dan orang yang berpikir jernih pasti akan menemukan penyelesaiannya atau solusinya. Yang kedua, peluang itu bisa dikatakan muncul karena adanya satu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada diri kita. Yang ketiga, peluang itu muncul karena adanya suatu keinginan yang dapat menjadikan suatu titik berpikir untuk memulai suatu usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, peluang itu muncul karena sengaja diciptakan atau karena diciptakan.
Hal ini perlu pemikiran yang cukup dalam mengambil suatu keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah peluang. Jadi, jika dianalisis secara tepat, kemudian kita ambil pilihan peluang mana yang dimanfaatkan, sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap suatu usaha yang akan direncanakan kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis ide atau gagasan wirausaha. Dalam konteks analisis ide atau gagasan wirausaha, merupakan suatu hal yang menjadi penciptaan dalam usaha yang akan kita lakukan. Ide atau gagasan merupakan sebuah kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten yang memiliki nilai tinggi yang patut untuk dilindungi di bawah pandu hukum, dan juga dikatakan sebagai menandai suatu kekreativitasan seseorang. Ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa kita pusing untuk mencarinya. Ide bisnis atau wirausaha itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Terkadang suatu ide bisnis itu muncul pada saat kita sedang berpikir keras untuk menentukan bidang usaha apa sih yang akan kita buat. Sebagai contohnya adalah seseorang sedang berjalan-jalan di suatu taman, dan kebetulan di taman tersebut ada sebuah pohon yang sedang berbuah. Orang tersebut melihat beberapa buah berjatuhan dan kemudian memungut salah satu dari buah tersebut. Dan orang tersebut mencium baunya dan berpikir ternyata buah itu memiliki sari buah yang mungkin bisa dijadikan seperti sirup sari buah. Atau agar buah itu tidak cepat busuk, maka bisa dibuatnya manisan dengan cara buah itu diawetkan. Dari kejadian sederhana tersebut, terkadang suatu gagasan atau ide itu dapat muncul. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai analisis lingkungan, peluang, ide atau gagasan dalam berwirausaha. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.